Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. Dipersembahkan oleh, didukung oleh untuk menentukan kapan gerangan kita lakukan konferensi persnya. Iya, karena saya punya kesan, saya menghargai kerja polisi yang begini, dan kita percaya kalau dalam urusan teroris mereka sangat hebat. Dalam urusan begini juga kita harus tetap siap diuji persis Ya, seperti harus kita simak, iya. Nah, Harus sekarang kita simak, kalau iya. kita mau lihat seperti itu, masih ada nggak kemungkinan untuk diuji ulang? Kenapa tidak? Toh polisi sendiri yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya belum final. Oke. Kita tergantung lagi-lagi tafsiran kita. Ini sungguh-sungguh ataukah sebuah kalimat untuk menenangkan publik saja. Tapi yang jadi kompleksitas susulannya adalah begini. Kalau dikatakan ini belum final, Iya. dengan kata yang sementara, Kompolnas menggunakan kata sementara. Sementaranya itu seberapa luas? Iya. Contoh begini ya. Sudah diumumkan ini loh potret kepribadian almarhum. Itu sementara nggak sifatnya? Sementara potret kepribadian itu memandu nalar publik untuk menyimpulkan ini adalah meninggal akibat tertentu gitu. Profil psikologis itu akan berubah tidak? Seandainya suatu saat polisi mengatakan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Ya. Berarti kan banting setir. Berarti hal yang sudah ditemukan sebelum itu sebetulnya sebuah error. Nah betul. Dan pengumuman tentang potret psikologis almarhum itu kan pejoratif jadinya. Iya. Menyudutkan, memojokkan, merugikan almarhum. Iya. Bahkan ada cerita tentang orang ketiga sama-sama belajar Betul. dan seterusnya. Karena Kan jadi cerita. itulah saya tidak, tadi kan ada pertanyaan Bang Don, saya mau jawab kenapa? Karena ini sudah menjadi isu privat sesungguhnya. Itu Netizen harus punya keinsafan, ini sudah jadi isu privat. Sehingga kita tidak lagi punya keleluasaan untuk bicara panjang lebar tentang almarhum dan keluarganya. Karena sudah dikunci sebagai isu privat. Yang sayang beribu sayang, ironisnya Keluarga. di meja preskon itu justru diperagakan tindak tanduk yang bertentangan dengan privat itu. Apa misalnya? Barang bukti. barang bukti ya. Ini kan meninggal bukan akibat pidana. Iya. Lantas apa yang kita atau polisi ingin katakan tentang barang bukti bersyarat itu? Yang ada kondom. Itu kan barang pribadi. Ada, iya betul. Kalau itu barang bukti pidana, wajar diperlihatkan ke publik. Karena pidana isu publik. Mungkinkah polisi ingin mengirimkan pesan yang tidak keluar lewat verbal tetapi lewat barang bukti? Lalu apa yang terjadi? Kasakusuk tidak karuan kemana-mana. Iya. Yang sekali lagi justru pejoratif terhadap almarhum dan keluarga almarhum. Ini katanya bukan pidana. Lantas barang bukti yang diperlihatkan di atas meja, barang-barang pribadi itu barang apa? Iya. Privasi kan? Iya. Satu. Yang kedua, lagi. Kebetulan saya orang psikologi. Mirip dengan kedokteran. Data pasien boleh tidak dibuka ke publik? Tidak boleh, Tidak kecuali boleh, untuk betul. urusan penegakan hukum. Betul. Pidana. Penegakan hukum pidana loh ya, saya maksud. Kalau perdata ya nggak boleh. Ini privat, sudah dikunci oleh polisi sebagai isu privat. Lantas apa justifikasinya polisi membuka profil psikologis almarhum? Dan itu yang kemudian membuat ceritanya makin melebar kemana-mana. makin dramatis Itu kemana-mana kenapa kan jadi. kita mengundang Mas Reza hari ini karena berkembangkan. Mas Reza kembali lagi, jadi harus apa polisi kalau ternyata ini tidak mereda juga di ranah publik? Belajar dari yang sudah-sudah, jangka ingatan kita itu kan pendek. Iya. Jadi biarkan Media saja waktu. sosial itu mengondisikan otak kita untuk bekerja dalam span of attention yang singkat. Nah, iya betul. Iya. Karena kemudian ada lagi yang baru, Betul, ada lagi iya, yang baru iya. gitu. Tinggal menunggu sampai kemudian ada kegemparan berikutnya, kehebohan berikutnya, sampai kemudian case closed. Jadi menunggu waktu. Itu akan terjadi lah. Hampir bisa dipastikan akan. Kecuali kalau keluarga misalnya melakukan pendidikan sendiri. Betul. Sewa detektif swasta. Betul. Bisa Mereka melakukan pekerjakan dokter sendiri, ahli psikologi sendiri dan seterusnya, punya simpulan berbeda, dikemukakan ke publik, meledak lagi, jeger di publik, meledak di ruang hukum yang akan diuji. Lagi-lagi kembali lagi bolanya memang ada di keluarga. Menurut saya demikian.
Oke, kalau kemudian ini mungkin pertanyaan penutup ya, Mas Reza. Kalau memang ini bunuh diri yang gejala-gejala awalnya tidak terdeteksi sama sekali, baik lingkungan kerja maupun lingkungan keluarga. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Tadi sudah kita singgung, ada 2 jenis kondisi kejiwaan manusia yang dianggap ini bisa mengarah kepada keputusan untuk mengakhiri hidup sekiranya tidak ditangani dengan baik. Satu depresi, satu lagi depresi reaktif. Terlepas apapun kondisinya, ada satu kata kunci yang sangat penting, yaitu bicara. Karena itulah di mana-mana disediakan hotline number dan seterusnya. Intinya bicara. Orang-orang yang ingin mengakhiri hidup dengan cara lompat dan seterusnya di Jakarta pernah berhasil dicegah oleh petugas security. Iya. Dengan cara apa? Apakah petugas security itu terlatih psikologi? Tidak. Ya, dia Dia sekedar ajak bicara. Di salah satu media juga ada seperti itu. Orang yang ingin mengakhiri hidupnya menelpon salah satu media live, bicara, urung dia mengakhiri hidupnya. Kata kunci itu menjadi sangat penting. Ketika saya katakan bicara, berarti sesungguhnya pengaktifan peran keluarga, peran sahabat untuk menyodorkan telinga. Mas, apakah pembicaraan terakhir antara Arya dan istrinya justru menjadi kunci yang bisa mengungkap saat-saat terakhir dan kemudian action untuk sampai ke tingkat action bunuh diri? Saya sungguh-sungguh berharap bahwa poin yang saat itu sudah digali secara memadai oleh pihak kepolisian. Kalau belum, ya lakukan. Kalau sudah, jangan diumbar ke publik. Itu betul. Cukup dikomunikasikan, disimpulkan dalam lingkungan yang terbatas. Polisi dan pihak keluarga dekat. Ya, Tef. Dan menurut polisi memang conversation itu bisa ditarik dari laptopnya ya. Maksudnya WhatsApp terakhir istri itu sebenarnya ada tetapi memang tidak dibuka publik. Saya tidak tahu. Kemarin sempat ada pembicaraan seperti itu dengan salah satu pihak polisian. Mas Reza tadi kan bicara itu kan dari sisi almarhum ya. Kalau dari sisi keluarga, ini kan sebenarnya mengagetkan banyak publik. Bagaimana kalau orang-orang terdekat kita yang tidak menimbulkan gejala apapun, tidak menunjukkan gejala apapun, apa yang harus kita lakukan agar bisa lebih sensitif lagi? Saya tidak tahu, Mbak. Memang tadi saya katakan bicara itu berarti menuntut adanya kesediaan kedua belah pihak. Iya. Yang satu membuka diri, yang lain menyodorkan telinganya. Selama Satu membuka diri, yang lain menyodorkan telinga. betul. Selama kemudian interaksi semacam itu belum terbangun, ya relatif kita harus terus-menerus memilih untuk mencoba berpasrah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan kalimat-kalimat indah lainnya yang perlu kita terjemahkan menjadi perilaku nyata juga pada akhirnya. Tapi betul, sederhana saja. Iya. Bicara, Sodorkan telinga. sodorkan telinga. Itu Tidak perlu skill apa-apa ya. Masyarakat kita karena tidak dengan terlatih. begitu kan Iya. orang akan mudah menyelesaikan, menolong, mencari jalan Masyarakat keluar. kita tidak terlatih untuk itu. Iya. Sudah dari generasi ke generasi. Kita cek sedikit saja. Bang Don, apa kabar? Kabar baik. Selalu orang kita dikondisikan sejak bayi untuk mengatakan baik ketika ditanya apa kabar. Iya. Bahkan proses cuci otaknya berlangsung dalam bahasa Inggris. Iya. Mbak Tasya, how are you today? Jawabannya pasti Fine. tuh. Sadar tidak sadar, kita dilatih untuk tidak terbuka terhadap kondisi batin kita. Padahal masalah di batin kita itu, Barusan saya sudah bisa dengan mudahnya mengatakan bicara. ya, Tapi realitasnya masyarakat kita tidak dikondisikan untuk berbagi isi hati. Apalagi yang menyangkut kesengsaraan hidup. ini nasihat yang baik untuk para penonton sana ya, atau untuk saya juga. Iya, untuk kita semua Bang Don. Iya. Very good. Tapi saya yakin ini sudah masa penerimaan murid baru, masa pengenalan sekolah. Pasti kalau ditanya guru, apa kabar anak-anak? Jawabannya pasti, Baik. apakah guru siap menerima kenyataan ketika mengatakan, sakit bu, demam berdarah, TBC, dan segala macam, nggak siap juga. Iya. Artinya, ya kita-kita ini yang sudah dewasa Iya, juga iya, tidak iya, siap iya, iya. sesungguhnya. Untuk Terlatih mengajarkan untuk anak-anak kita basa-basi berbicara. kayak begini menutup hal-hal yang mestinya kadang-kadang bisa berakibat fatal. Oke, baik. Mas Reza, prediksi Anda ini akan meredakah atau masih ada yang banyak yang kemudian mengganjal dan masih harus dijelaskan oleh pihak kepolisian Oleh dalam publik beberapa menurut waktu depan? ruang perbincangan publik menurut saya akan beralih fokusnya tidak lagi ke meninggalnya almarhum, tinggal lagi bagaimana ikhtiar dari pihak keluarga untuk merealisasikan keinginan mereka agar kasus ini diungkap secara lebih gamblang lagi. Mungkin kesibukan akan berlangsung di keluarga besar almarhum di Jogja.
Oke, kita sebagai media, Bang Don, kita hanya akan kemudian melihat dan memantau, mengawal bagaimana pergerakan baik dari fakta-fakta yang akan diungkap pihak keluarga atau mungkin tidak ada. Utama meyakinkan publik atau mendidik atau mengedukasi ya seperti apa yang dikatakan oleh Mas Reza tadi. Bicara dan sodorkan telinga. Iya. Dan itu harus dibiasakan Iya. di keluarga sehingga situasi atau kondisi seperti Arya tadi itu tidak terjadi. Betul, kesadaran Jangan itu yang mungkin pernah harus ada ditimbulkan. kesalahan selalu datang belakangan. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Reza untuk waktunya Terima di Doncast. Mas Reza, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Don, terima kasih Mbak Tasya. Baik pemirsa, inilah akhir dari Doncast. Saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Slamun. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.